Shalom teman-teman, kembali lagi kita ketemu di dalam pembelajaran agama Kristen. Saya senang sekali bisa ketemu dengan kalian anak-anak. Mari sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Kita mau bicara sama Tuhan, minta Tuhan memberkati kita. Mari lipat tanganmu, tutup matamu, kita bicara dengan Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mohonkan supaya Tuhan memberkati kami. Kami mau belajar Tuhan. Berikanlah kami pintar, kami sehat. Berkatilah kami supaya kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami untuk belajar. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, anak-anak, hari ini Lausa akan lanjutkan lagi pelajaran kita yang kemarin atau minggu lalu. Minggu lalu kita belajar keluargaku, tanggung jawabku. Nah, sekarang kita mau lanjutkan lagi nih pelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu itu. Minggu lalu kalian sudah menemukan bahwa Tuhan Yesus inginkan kamu bertanggung jawab. Kamu bertanggung jawab kepada keluargamu. Minggu lalu kita sudah belajar tanggung jawab yang paling sederhana adalah kamu belajar dengan tekun. Sudahkah kamu belajar dengan tekun? Nah, teman-teman, kalau kamu anak yang pintar, anak yang diberkati Tuhan Yesus, harusnya kamu menjadi anak yang bertanggung jawab. Tanggung jawab kamu adalah belajar yang rajin. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu masih kecilnya, dia bertanggung jawab. Dia belajar dengan rajin. Maka kita harus belajar dengan rajin. Anak yang bertanggung jawab diberkati Tuhan, disayang Tuhan. Teman-teman harus menjadi anak yang bertanggung jawab. Loh, bagaimana kalau kita tidak bertanggung jawab? Nah, hari ini Lause ingin cerita ada anak-anak yang tidak tanggung jawab. Apa yang terjadi dengan mereka? Nah, kalian bisa baca ceritanya di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai 17. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai 17 ini ada kisah keluarga Eli namanya. Ada satu bapak-bapak namanya Imam Eli. Imam Eli ini adalah dia adalah seorang yang sangat dihormati karena dia seorang imam. Seorang imam itu apa? Imam itu ada tugasnya di rumah Tuhan. Dia tugasnya berdoa untuk umat atau orang-orang yang datang di rumah Tuhan. Jadi Imam Eli ini orang sangat dihargai, sangat dihormati, sangat disegani. Imam Eli ini punya tugas yang penting sekali, yaitu tugas berdoa untuk umat-umat Tuhan. Imam Eli punya 2 orang anak. Satu namanya Hofni, satu namanya Pinehas. Hofni dan Pinehas ini ternyata anak yang tidak baik. Papanya orang yang baik, tapi anak ini bertumbuh menjadi anak yang tidak baik. Anak ini kasar. Kalau ada orang datang ke rumah Tuhan, dia melakukan hal yang kasar. Dia marah-marah. Bahkan orang yang memberikan persembahan di rumah Tuhan, zaman dulu memberi persembahan lewat daging ataupun daging kurban, daging sapi atau daging kerbau atau daging domba. Hofni dan Pinehas tidak bertanggung jawab. Mereka kurang ajar. Mereka rebut daging yang harus dipersembahkan kepada Tuhan untuk diri mereka sendiri. Wah, mereka jahat sekali. Mereka tidak bertanggung jawab. Padahal papa mereka, Imam Eli, ada orang dihormati. Tapi mereka menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, menjadi orang yang kasar, orang jahat. Teman-teman, tahu nggak apa yang terjadi terhadap Hofni dan Pinehas? Hofni dan Pinehas, suatu hari terjadi perang antara Israel lawan Filistin. Hofni dan Pinehas ternyata mati waktu berperang. Mereka mati karena mereka tidak bertanggung jawab, tidak menghormati orang, tidak menghargai orang tua, dan tidak menghargai Tuhan. Teman-teman, kita menjadi anak harus menjadi anak yang bertanggung jawab. Kalau kita tidak bertanggung jawab, ada akibatnya. Akibatnya pasti buruk sekali. Keluarga kamu ada tanggung jawab kamu. Kamu harus bertanggung jawab terhadap keluarga kamu. Seperti anak-anak Imam Eli tidak bertanggung jawab atas keluarganya. Papanya juga jadi malu. Nah, kalian
tidak boleh bikin keluargamu malu lewat perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Kamu harus bisa membuat orang tuamu bangga. Kalau kamu belajar dengan rajin, kamu dapat nilai yang bagus, papa kamu senang, mama kamu senang, mereka bangga dengan kamu. Kalau kamu ternyata tidak bertanggung jawab, tidak belajar dengan rajin, dapat nilai tidak bagus, kemudian dimarahin, didisiplin, tidak enak kan jadinya. Oleh sebab itu kamu harus berani menjadi anak yang bertanggung jawab. Belajar dengan rajin tiap hari. Kalau temanmu ngajak main pada jam belajar, kamu berani katakan tidak, karena kamu anak yang bertanggung jawab. Kalau kamu lihat teman-teman kamu nyontek, kamu tidak nyontek, itu namanya kamu anak yang bertanggung jawab. Kamu belajar dengan rajin. Nah, kalau kamu belajar dengan rajin, pasti Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus sayang kamu karena kamu anak bertanggung jawab. Lause juga pasti sayang dengan kamu karena kamu anak bertanggung jawab. Mama papa kamu pasti sayang kepada kamu. Koko cecemu pasti sayang kepada kamu. Adikmu pasti sayang kepada kamu karena kamu menjadi anak yang bertanggung jawab. Nah, teman-teman, Lause memberikan tugas kepada kalian. Kalian buka halaman 54 pada kegiatan 1. Nah, di sini ada gambar-gambar. Teman-teman, lihat gambar-gambar ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gambar di sini. Kalian pilih mana gambar yang bertanggung jawab. Yang gambar yang bertanggung jawab, kalian warnai. Yang tidak bertanggung jawab, jangan diwarnai. Kemudian, kalian juga tulis apa yang sudah menjadi tanggung jawab kamu. Contohnya, saya sudah bertanggung jawab belajar dengan rajin. Kemudian apa yang kamu dapatkan? Karena saya belajar dengan rajin, maka saya dapatkan nilai yang baik. Nah, kemudian itu yang pertama, kamu tuliskan tanggung jawab kamu. Kamu juga tuliskan apa yang kamu pernah lalaikan atau tidak tanggung jawab. Contohnya, mama pernah menyuruh saya sapu rumah, tapi saya tidak sapu rumah. Apa akibatnya? Saya dimarahin mama. Contohnya ya seperti kayak gitu. Ini contoh saja. Jadi teman-teman, tulis apa tanggung jawab kamu dan apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu tidak tanggung jawab, dan apa akibatnya. Dan yang tadi, warnai 6 gambar ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pilih gambar mana yang gambar bertanggung jawab. Dan gambar bertanggung jawab ini kamu warnai dengan baik. Teman-teman tidak perlu fotokan. Nanti waktu kita ketemu, kalian boleh tunjukkan kepada Lause. Lause akan memberikan penilaiannya. Oke? Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Selamat belajar. Jadilah anak yang bertanggung jawab pada keluarga. Dadah!